Ternyata ini adalah taktik dari PR untuk mencegah tendangan jarak jauh Tsubasa. Wasit sudah melirik jam tangannya. Misaki bergerak maju ke depan. Hyuga pun langsung memberikan operan kepada Misaki. Ternyata Misaki masih ingin bermain dengan mereka semua. Oleh karena itu Jepang tidak boleh kalah. Dengan teknik yang luar biasa dari Misaki, semua pemain dapat dilewati olehnya. Misaki maju untuk berduel dengan PR. Mereka akan melanjutkan duel yang kemarin. Kali ini Misaki menghindari PR untuk melewatinya. Datanglah Napoleon yang berusaha untuk merebut bolanya. Namun Misaki masih bisa menghadangnya. Datanglah Tsubasa yang membantu Misaki. Dengan bantuan dari Tsubasa, bola berhasil melesat ke gawang Prancis dan gol. Dengan gol ini babak kedua sudah selesai. Aneko dan yang lainnya sangat senang sekali. Tsubasa dan Misaki berhasil membuat gol penyama kedudukan. Terlihat PR dan yang lainnya sangat lesu. Dan episodenya selesai. Oi, gimana nih kabar kalian semua? Semoga aja kalian berada dalam kondisi sehat dan selalu diberi rezeki yang melimpah. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan alur cerita dari film Kapten Tsubasa yang berjudul Adu Penalti yang Penuh Kebanggaan. Nggak usah banyak umuk, langsung aja kita ke openingnya. Pada episode ini, Soda masih sangat kesal sekali dengan kejadian yang menimpanya. Di sisi lain, Pak Mikami berkata kalau dalam waktu yang singkat ini mereka semua sudah berkembang. Semuanya ditentukan pada babak perpanjangan waktu nanti. Mereka semua pun akan berjuang sekuat tenaga. Scene berubah di mana kita diperlihatkan ada sebuah pesawat yang baru saja landing. Ternyata itu adalah Roberto yang ingin menyaksikan pertandingan Tsubasa. Kali ini PR maju menggiring bola ke pertahanan Jepang. Di sana ada Misaki yang sudah bersiap untuk menghadangnya. Mereka berdua saling berbenturan memerebutkan bolanya. Namun bola yang terlepas diambil oleh Napoleon. Tendangan canon dilepaskan oleh Napoleon. Wakashimasu melompat untuk menghalau bolanya. Dengan bola yang keluar, babak pertama perpanjangan waktu sudah berakhir. Ternyata Roberto jauh-jauh datang ke Prancis hanya ingin melihat pertandingan Tsubasa yang pertama di luar negeri. Tsubasa harus berjuang sampai pertandingan final. Walaupun tangan kanan Wakashimasu cedera, namun ia tak akan menyerah. Bagaimanapun caranya Jepang harus menang. Aneko dan yang lainnya juga tegang melihat pertandingan ini. Bola yang masih bebas diambil oleh pemain Prancis. Wakashimasu langsung maju untuk membuang bolanya. Namun tangan Wakashimasu malah terkena siku dari pemain Prancis. Di bangku pemain, Pak Mikami berniat untuk menggantikan Wakashimasu. Namun Wakabayashi meminta agar Wakashimasu terus bermain untuk menjaga gawang sampai akhir. Bola yang terbuang ditendang oleh pemain Prancis. Dengan tekad yang kuat, para pemain Jepang berusaha untuk melindungi gawang Wakashimasu. Kali ini yang menendang bolanya adalah PR. Wakashimasu melompat dan ia berhasil menepisnya. Bolanya diterima oleh Tsubasa dengan baik. Tsubasa dan Misaki maju untuk menyerang. Namun waktu sudah hampir habis. Terlihat Roberto sudah sampai di stadion. Roberto sangat senang sekali melihat permainan hebat dari Tsubasa. Pelatih Farfas juga menyadari kalau Roberto datang ke sini. Bola dilambungkan oleh Tsubasa. PR melompat untuk merebut bola dari Misaki. Namun Misaki lebih cepat menyentuh bolanya dan dia melakukan operan ke belakang pada Hyuga. Tiger Shot dilepaskan oleh Hyuga. Namun di sana ada PR yang menghadang tendangan Hyuga. Akhirnya babak perpanjangan waktu kedua sudah selesai. Skor masih imbang 4-4. Pemenang terpaksa ditentukan dengan tendangan adu penalti. Schneider terkejut melihat PR yang bermain dengan sungguh-sungguh. Di tribun atas datanglah pelatih Farfas menemui Roberto. Ia menjelaskan kalau tim Argentina berakhir di putaran kualifikasi. Pelatih Farfas juga sangat menyayangkan sekali kalau Tsubasa terus berada di Jepang, negeri yang ketinggalan sepak bola. Di bangku pemain, Wakashimasu menjelaskan kalau dirinya akan menjaga gawang sampai akhir. Koin dilambungkan oleh wasit. Dan yang akan menendang pertama adalah Prancis. Jepang sudah berjuang sejauh ini. Oleh karena itu kemenangan harus didapatkan. Dengan tangan kanan yang cedera, Wakashimasu akan mempertahankan gawang di adu penalti ini. Wakabayashi berkata meskipun berat namun Wakashimasu harus melewatinya. Ini adalah cobaan untuk Wakashimasu. Penendang pertama dari kesebelasan Prancis adalah Kapten PR.
Pierre adalah seniman di lapangan yang pantas diberi kepercayaan sebagai penendang pertama. Sementara penjaga gawang Jepang adalah Wakashimasu. Pierre mengambil ancang-ancang untuk melakukan tendangan. Dengan merubah arah tumpuan, bola ditendang oleh Pierre. Bolanya menukik dan gol. Ternyata tendangan Pierre berlawanan dengan lompatan Wakashimasu. Seperti biasa, bocil-bocil ini langsung kelepak-kelepak. Sekarang giliran Amoro, penjaga gawang Perancis yang berdiri di depan gawang. Sedangkan dari kubu Jepang, striker Hyuga lah yang akan melakukan tendangan pertama. Selama ini target Hyuga adalah untuk mengalahkan Tsubasa. Berkat itu, Hyuga bisa menciptakan tendangan macanya di tengah lautan badai. Namun sekarang target Hyuga adalah untuk menjadi penyerang nomor 1 di dunia. Hyuga akan memasukkan bola ini dan akan memenangkan pertandingan ini. Bola ditendang oleh Hyuga. Bola melesat lurus dan gol. Dengan gol ini maka kedudukannya menjadi sama. Penendang Prancis yang kedua sudah bersiap-siap di tengah lapangan. Wakashimasu pasti akan menghentikannya. Bola ditendang dengan kuat. Dengan tangan kanannya Wakashimasu berusaha untuk menghentikannya. Namun ia gagal menghalonya. Kedudukan pun menjadi 2-1. Sepertinya cedera tangan Wakashimasu cukup parah. Berikutnya adalah giliran Matsuyama. Dengan menggunakan ikat kepala, ia berharap Fujisawa melihat pertandingan ini. Fujisawa kaget melihat Matsuyama yang mengenakan ikat kepalanya. Saat pertandingan semifinal kejuaraan sepak bola nasional di SMP, Matsuyama bermaksud untuk menyampaikan pesannya kepada Fujisawa. Tetapi ternyata kesebelasan Furano tidak berhasil menang. Sekarang Matsuyama sedang berada di Perancis. Ia akan memenangkan kejuaraan ini lalu akan pergi menemui Fujisawa. Bola ditendang oleh Matsuyama dan gol. Terlihat Matsuyama sangat senang sekali. Setelah itu, bola ditendang oleh penendang ketiga Prancis dan gol. Misaki akan menjadi penendang ketiga untuk Jepang. Selama ini Misaki tak pernah bergabung dengan klub sepak bola manapun. Itu ia lakukan agar dirinya bisa kembali ke Jepang setiap saat. Tadinya Misaki mengira dirinya yang tidak pernah bergabung dengan klub sepak bola manapun mustahil bisa menjadi anggota dari tim Jepang. Walaupun Misaki sempat bimbang, namun ia sudah memutuskan kalau mulai saat ini ia akan bertanding sebagai anggota tim Jepang bersama Tsubasa dan yang lainnya. Bola ditendang ke sisi kanan gawang dan gol. Kedudukan sekarang menjadi sama, yaitu 3-3. Sebelum tendangan yang keempat dilakukan, Pierre membisikkan sesuatu kepada penendang keempat Prancis. Wakashimasu berasumsi kalau mereka pasti akan mengarahkannya ke tangannya yang cedera. Biarpun tidak bisa menangkap, Wakashimasu pasti akan menghalau bolanya. Ternyata bolanya malah mengarah ke sisi yang berlawanan dengan lompatan Wakashimasu. Napoleon berkata kalau dengan ini kemenangan sudah terlihat jelas, karena yang akan menjadi penendang terakhir adalah Napoleon. Sementara itu penendang keempat dari Jepang adalah Jun Misugi. Meski sempat menjadi pelatih karena menderita penyakit jantung, namun dia kembali menjadi pemain dalam kejuaraan ini. Bila Misugi bisa menang di pertandingan ini, maka ia pun bisa mengalahkan diri sendiri. Bola ditendang oleh Misugi dan gol. Selama ini Wakashimasu beranggapan kalau Wakabayashi adalah saingannya. Namun yang harus ia hadapi sekarang adalah striker Prancis Napoleon. Napoleon adalah penendang kelima dari Prancis. Kalau bola ini masuk, maka Napoleon akan menjadi pahlawan bagi Prancis. Bola ditendang oleh Napoleon. Biarpun tangan Wakashimasu harus hancur, ia pasti akan menghentikan tembakan ini. Tembakan canon Napoleon pun dapat dihalau oleh pukulan Wakashimasu. Napoleon langsung kaget melihat tembakannya dihentikan. Semua orang sangat senang sekali. Sekarang adalah giliran Kapten Tsubasa yang menjadi penendang kemenangan bagi Jepang. Kalau Tsubasa berhasil, maka Jepang berhak maju ke babak selanjutnya. Namun kalau Tsubasa gagal, adu penalti harus diulang kembali sampai si pemenang bisa ditentukan. Wakashimasu sudah berjuang sejauh ini. Selanjutnya akan ia serahkan pada Tsubasa. Pasti Tsubasa akan memasukkan bola ini. Tsubasa tak akan menyia-nyiakan tekad Wakashimasu yang telah mengorbankan tangan kanannya yang cedera. Bagi olahragawan tidak ada hal yang menyakitkan daripada cedera. Tsubasa sudah sangat memahami hal itu. Dirinya yang tidak ikut serta pertandingan lawatan ke Eropa hampir saja menyerah. Namun berkat teman-teman semua, Tsubasa bisa berdiri di sini dengan mengenakan seragam bernomor punggung 10 ini. Mulai saat itu Tsubasa harus terus menang. Semua orang langsung tegang melihat Tsubasa yang akan melakukan tendangan penalti terakhir. Tanpa ancang-ancang, Tsubasa langsung menendang bolanya. Bolanya masuk dan gol. Jepang pun berhasil mengalahkan kesebelasan Prancis dengan skor 5-4. Dengan begitu Jepang berhak melaju ke babak final. Semua pemain Jepang sangat senang sekali. Aneko dan yang lainnya juga ikut senang.
Di sisi lain, Napoleon sangat kesal karena hanya tembakannya lah yang dapat dihentikan oleh kiper Jepang. Pierre menjelaskan kalau Napoleon terlalu sombong. Kalau tembakan Napoleon yang biasa pasti akan lebih kuat daripada tembakannya yang tadi. Hari ini Pierre lah yang kalah. Tetapi persaingan mereka berdua baru telah dimulai. Suatu saat nanti mereka pasti akan bertanding lagi. Schneider berkata kalau dalam waktu sesingkat ini Jepang sudah berkembang jauh. Namun yang akan menang di pertandingan final besok adalah Jerman. Di bangku pemain, Pak Mikami mengatakan kalau mereka semua sudah bermain dengan baik. Datanglah Soda untuk menemui mereka semua. Terlihat Soda menangis senang dan terharu. Mereka semua pun langsung memberikan salam kepada semua orang yang telah mendukung Jepang. Tiba-tiba Matsuyama kaget melihat Fujisawa yang berada di bangku penonton. Matsuyama pun langsung melepaskan ikat kepalanya. Ternyata pelatih Farfus berniat untuk mengajak Tsubasa ke Argentina. Begitu pertandingan final besok selesai, ia akan membicarakannya secara resmi dengan pihak asosiasi Jepang. Dan episodenya selesai.